Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا
الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang pertama, tidak lupa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, karunia-Nya, kebaikan-kebaikan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu banyak dari nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang mana saking banyaknya tidak mampu kita untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan apabila kalian ingin menghitung dari nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan sangat banyak dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, terkhusus pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kemampuan. Masih diberi kita nikmat kemampuan untuk berjalan dari rumah menuju masjid ini. Masih diberikan kita nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menghadiri salat Jumat. Masih diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitu banyak nikmat yang lainnya. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan segala nikmat yang ada pada kalian itu tidaklah lain kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan tentang begitu besarnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Anna man lam yara ni'matallahi illa mujarrad ma'kulihi wa mashrabihi wa huwa jahil battah." Bahwa orang yang hanya sekedar melihat dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa apa yang dia makan, apa yang dia minum, apa yang dia gunakan untuk berpakaian, maka orang yang seperti ini adalah orang yang kurang akalnya. Bahkan nikmat yang terbesar, kata Imam Ibnu Qayyim, adalah nikmat Islam dan iman. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Islam dan iman sebagai bentuk ketertarikan hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan nikmat ketaatan untuk para hambanya, untuk berlezat-lezat terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah nikmat yang paling besar yang tidak didapatkan kecuali dengan cahaya akal dan hidayatut taufik. Sungguh indah perkataan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah lepas dari dua keadaan. Keadaan di mana kita melakukan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang lain ketika kita terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan. Dan sudah sering kita mendengar dari para ustadz, para kiai, dorongan, motivasi untuk kita sering memperbanyak amal ketaatan. Maka pada kesempatan kali ini
saya ingin menyebutkan sedikit tentang apa yang menjadi lawan dari ketaatan, yaitu dosa dan kemaksiatan. Para ulama mengartikan dosa sebagai kullu amalin aw fi'lin kharijan an amrillahi ta'ala wa mukhalafatan li syar'ihi. Setiap perbuatan atau amalan yang menyelisihi dari syariat Allah Subhanahu wa taala atau keluar dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah mensyariatkan kita untuk menegakkan salat 5 waktu. Allah berfirman, wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Maka kapan kita meninggalkan dari kewajiban salat kita, terjatuh kita ke dalam dosa dan kemaksiatan. Kemudian kita juga harus mengetahui apa yang menjadi sebab seseorang itu terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan. Sebab yang pertama, yang paling besar, yaitu seseorang jahil tentang Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak memiliki pengetahuan, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala mengatakan, kullu man asallah fa huwa jahil wa kullu man ata'ahu fa huwa alim. Setiap orang yang melakukan maksiat, melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya dia adalah orang yang jahil, bodoh. Sedangkan setiap orang yang melakukan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang alim. Orang yang alim yang mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mendengar dari segalanya. Dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dari apa yang dia sembunyikan di dalam hatinya. Maka orang-orang yang seperti ini lahir padanya rasa ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahir di dalam hatinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak berani dia mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka mudah baginya untuk melakukan yang namanya dosa. Karena dia tidak mengenal hakikat dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat lagi Maha mendengar, Maha mengetahui apa yang dia sembunyikan di dalam hatinya. Kemudian sebab yang kedua yang menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan adalah at-tahawun bidzunub. Meremehkan yang namanya dosa. Kapan seseorang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka mudah baginya terjatuh ke dalam dosa, mudah baginya melakukan dosa-dosa. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan, qalbul fajiri mudlimun. Hati orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, hati mereka itu suram, gelap. Falidzalika qalla khaufuhu wastahana bidzunub. Maka karena itu sedikit rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka meremehkan yang namanya dosa. Kemudian ketika seseorang terlalu sering melakukan yang namanya dosa, mau itu dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil, ditakutkan dia menjadi pelaku dari dosa besar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam At-Tabrani rahimahullahu taala, annal israra 'ala as-saghair hukmuhu hukmu murtakabul kabair. Bahwa orang yang sering melakukan dari dosa-dosa kecil terus mengulanginya, maka bisa jadi dia dihukumi sebagai pelaku dosa besar. Dan sungguh indah perkataan dari seorang tabi'in, Bilal bin Sa'ad rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, la tandur ila sigharil ma'siyah walakin tandur ila man asaita. Jangan kalian melihat kepada kecilnya sebuah dosa, tapi lihat kepada siapa engkau berbuat dosa. Maka pada hakikatnya ketika kita berbuat dosa, maka kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa ini di sisi Allah Subhanahu wa taala perkaranya besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa 'indallahi 'azim. Dan dosa itu besar perkaranya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebab-sebab yang menyebabkan seorang muslim terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan.
Dan di sana ada akibat atau efek buruk dari dosa dan kemaksiatan. Tidak lantas seseorang yang berbuat dosa dibiarkan begitu saja. Ada efek buruknya, ada akibatnya bagi para pelakunya. Efek buruknya yang pertama, bagi para pelaku dosa dan kemaksiatan, bahwa dosa menyebabkan hati seseorang menjadi mati. Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam syairnya, Ra'aitu dhunuba tumitul qulub wa qad yurithu dhulla idmanuha. Aku melihat dosa itu menyebabkan hati seseorang menjadi mati. Dan dosa itu mewariskan kerendahan pada hati seseorang. Wa tarkud dhunubi hayatul qulub wa khairun li nafsika isyanuha. Dan meninggalkan dosa adalah sebab dari hidupnya hati seseorang, dan sebaik-baik kalian adalah yang menjaga hatinya dari dosa dan kemaksiatan. Maka orang yang terlalu sering melakukan dosa, hatinya akan menjadi mati. Tidak lagi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi takut menyelisih dari syariat Allah Subhanahu wa taala, mati hatinya. Sudah mati hatinya. Akibat yang kedua dari dosa dan kemaksiatan adalah dosa menjadi racun bagi hati. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, anna dzunub wal ma'asi laha adrarun fil qulub. Bahwa dosa dan kemaksiatan itu memiliki bahaya bagi hati. Kadharis sumumi ala abdan, sebagaimana bahayanya racun bagi tubuh. Sebagaimana bahayanya racun bagi tubuh. Wa hal fid dunya syarun wada wa hal fid dunya syarun illa sababuhu ad-dzunub wal ma'asi. Dan tidak ada di dunia ini keburukan yang terjadi kecuali sebabnya dosa dan kemaksiatan. Jadi di perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah ada dua akibat, yaitu dosa mengakibatkan racun bagi hati dan mengakibatkan keburukan bagi pelakunya. Sebab yang lain atau akibat yang lain dari dosa dan kemaksiatan, bahwa dosa menyebabkan hati seseorang menjadi sempit, merasakan keresahan, galau, tidak tenang. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa pada dosa dan kemaksiatan itu ada rasa sakit. Maka tidak heran ketika kita melihat dari orang yang sering melakukan dosa dan kemaksiatan, mereka menikmati hidup mereka dengan sesuatu yang menghilangkan akal mereka. Maka tidak heran kita melihat orang yang sering melakukan dosa dan kemaksiatan, mereka menghilangkan rasa galau mereka mungkin dengan minum khamr, sesuatu yang memabukkan, menghilangkan akalnya, melupakan sejenak dari masalahnya, tapi di balik itu ada penyesalan yang ia rasakan di dalam hatinya. Maka tidak heran ketika kita melakukan dosa dan kemaksiatan, setelahnya kita merasakan kesedihan, kegalauan, keresahan hati. Tidaklah lain sebabnya karena dosa dan kemaksiatan. Dan akibat yang terakhir dari dosa dan kemaksiatan adalah pelakunya Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan azab yang sangat pedih. Allah berfirman, "Inna rabbaka lasyadidul iqab." Bahwa Allah Subhanahu wa taala syadidul iqab, keras hukumannya. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Inna akhdahu alimun syadid." Bahwa siksa Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari sebab-sebab yang menyebabkan kita terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.